Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dirahmati, dimuliakan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini. Dengan izinnya, Allah kembali mempertemukan kita dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua senantiasa Allah limpahkan sehat, walafiat, semangat serta istiqomah senantiasa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita surah At-Taubah. Insya Allah pagi ini dilanjutkan dengan ayat 112 dan ayat 100 sampai ayat 117 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli ya dari orang-orang mukmin itu jiwa raga mereka dan juga harta yang mereka miliki, dengan bahwasanya Allah beli apa? Allah, alat tukarnya adalah bi anna lahumul jannah. Bahwasanya Allah berikan untuk mereka surga. Ya, jadi jiwa kita, raga kita ini, semua harta kita itu telah dibeli oleh Allah pada hakikatnya ya. Dan Allah sediakan sebagai alat tukarnya adalah surga Jannatun Naim. Tapi tentu ada syaratnya, ketentuannya, syarat dan ketentuan berlaku. Seperti yang Allah jelaskan, yaitu yuqatiluna fi sabilillah. Itu Allah peruntukkan kepada orang-orang mukmin yang berkital ya, berjihad dengan kital, dengan peperangan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi musuh dengan senjata. Maka yang terjadi fayaqtuluna wa yuqtalun. Di mana di perang tersebut mereka membunuh dan mereka terbunuh. Ya, jadi harus dipahami, membunuh di sini bukan membunuh sembarangan ya, membunuh di medan peperangan, membunuh musuh, orang-orang musyrik yang memang juga adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Mereka membunuh dan kemudian juga mati terbunuh. Artinya dia setelah berjuang dengan segala daya dan upayanya membunuh musuh sekian banyak, kemudian akhirnya dia pun terbunuh. Ya. Wa'dan alaihi haqqa. Itu adalah sebuah janji yang wajib bagi Allah untuk memenuhinya dan sebenar-benarnya ya. Dengan sebenar-benar janji. Yang terdapat fit Taurati wal Injil. Allah telah jelaskan janjinya ini bahwasanya Allah akan mengganti jiwa manusia yang dikorbankannya, harta yang dia korbankan dengan surga. Ya, tapi dengan syarat mereka berjihad, berkital ya di jalan Allah. Dan ini adalah sebuah janji Allah yang telah Allah letakkan, yang telah Allah cantumkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Jadi perintah berjihad, ya, memerangi musuh itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, ya, di zaman nabi-nabi sebelumnya terdapat dalam kitab Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Waman aufa bi'ahdihi minallah. Ini pertanyaan ya. Dan siapa orang yang atau zat yang atau pihak yang paling menepati janji dibanding daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau sudah Allah yang berjanji, dengan Allah mengatakan wa'dan alaihi haqqa, maka itu pasti janji yang akan ditepati. Karena siapa lagi yang akan menepati janji kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada lagi zat yang di atasnya Allah yang mungkin diharapkan akan menepati janji, ya. Maka waman aufa bi ahdihi minallah. Siapa lagi yang bisa diharapkan atau siapa lagi yang akan lebih menepati janji dibanding Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Oleh karena itu maka bergembiralah, berbahagialah, bergembiralah dengan jual beli, dengan transaksi jual beli kalian yang kalian telah
lakukan, yang telah kalian perjualbelikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah itu tentunya adalah surga ya. Mulai dari proses yang awal, kematian syahid ya, berjuang di jalan Allah, kemudian sampai akhirnya mendapatkan kesyahidan dan mendapatkan surga, maka itulah yang dimaksud dengan wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah sesungguhnya kemenangan, kesuksesan yang sebenarnya. Dan sebelumnya telah berkali-kali saya jelaskan, seorang mukmin, seorang muslim ketika ingin mencari kesuksesan di dalam hidupnya, maka standar kesuksesan yang harus kita capai itu adalah standar kesuksesan yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mencari standar kesuksesan dunia, maka kita tidak akan pernah mendapatkan standarnya ya. Karena masing-masing orang berbeda persepsi tentang apa itu sukses, apa itu berhasil, apa itu menang ya, apa itu beruntung dalam kehidupan. Ya, masing-masing akan berbeda menurut profesinya. Kalau dia seorang pegawai, ya, sukses bagi dia adalah kalau dia cepat naik golongan, ya, belum pensiun sudah sampai ke golongan tertinggi, eselon 1, 4E, ya. Kalau dia seorang politikus, ya, dia akan mengatakan sukses itu kalau dia sudah mencapai level politik tertinggi dan posisi-posisi yang lain, ya, atau profesi-profesi yang lain. Eh, Bahkan orang-orang yang mengatakan dirinya telah sukses tersebut cenderung begitu melihat orang lain, dia membatalkan pernyataannya. Oh, ternyata ada orang lain yang lebih sukses, saya belum sukses ternyata, dan begitulah seterusnya. Tidak akan pernah ada ujungnya, dan betapa banyak orang yang mengatakan dirinya telah sukses tersebut, ternyata pada hakikatnya dia merasakan ketidaksempurnaan. Dia merasakan bahkan mungkin kesengsaraan. Betapa banyak orang yang telah mendapatkan harta yang banyak dalam hidupnya, pangkat, kedudukan, keberhasilan, tetapi kalau dilihat dalam batinnya ya, malah mungkin dia tidak merasakan ketenangan, ketenteraman. Nah, sehingga kita sebagai seorang mukmin, kemana kita mencari standar sukses itu? Ya kita kembali kepada Al-Quranul Karim, kitab yang Allah turunkan untuk kita jadikan pedoman. Dan ketika kita cari dalam Al-Quran apa sesungguhnya kesuksesan itu, maka yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya, sering saya sampaikan, Al-Quran ketika berbicara kesuksesan cuma satu muaranya Bapak dan Ibu. Muaranya adalah ketika seseorang di akhirat nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dihindarkan, dijauhkan daripada siksaan api neraka. Tidak ada lagi sukses yang lebih besar dari itu. Tidak ada lagi sukses yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada suksesnya seseorang memantaskan, memastikan dirinya nanti kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin mengetahui apakah hari ini kita telah berjalan di jalan yang benar menuju kesuksesan tersebut, maka kita bisa melihat di mana ibadah kita ya, di mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya yang kita akan mulai tadaburi pada pagi hari ini, Allah menjelaskan ya, at-taibun al-abidun al-hamidun. Ya, kemarin sudah kita singgung bahwasanya yang Allah maksud di sini, yang Allah melakukan jual beli ya dengan orang-orang mukmin dan kemudian menukarnya dengan surga, ya yang utama tentu diberikan kepada orang-orang yang berjihad ya di medan juang, di medan peperangan, orang-orang yang mati syahid. Ya, tapi juga tidak terbatas kepada mereka. Ya, barangkali nanti kalau kita cuma membatasi kepada orang-orang yang mati berperang, maka bagaimana dengan orang-orang hidup tidak di zaman peperangan seperti kita hari ini di Indonesia ya? Alhamdulillah, kita bersyukur kita tidak mengalami peristiwa tersebut meskipun ya 80 tahun yang lalu orang tua kita, kakek dan nenek kita semuanya memang mengalami itu semua ya, tapi tidak tertutup kemungkinan kita pun juga ya, naudzubillah, akan sampai kepada kondisi itu ya, hanya Allah yang tahu. Tapi kita tidak berharap tentunya ya. Nah, pahala tersebut tetap kita bisa dapatkan, kesuksesan yang besar yang Allah sebut tadi bisa kita dapatkan melalui kita menjadi orang-orang yang masuk dalam kriteria orang-orang berikut ini. Yang pertama kata Allah at-taibun, orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat, menyesali semua perbuatan dosa yang telah dia lakukan, kesalahan yang telah dia lakukan, dia meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu at-taibun, ya. Dan taubat ini Bapak dan Ibu, ya dia harus dilakukan berulang-ulang, ya. Tidak masalah, bukan tidak masalah maksudnya memang harus memang Allah pun sudah mengatakan taubat itu harus dilakukan berulang-ulang. Hari ini kita bertaubat, ya, kemudian mungkin seminggu, 2 minggu, 1 bulan kita istiqomah, kemudian tergelincir lagi, khilaf lagi, ya. Eh,
maka kita bertaubat kembali. Makanya Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhir. Tawwab itu artinya sering bertaubat, berulang-ulang bertaubat. Dan dalam sebuah hadis eh, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, kalau tidak salah hadis qudsi ya, Allah tidak akan pernah bosan ya sampai kita sendiri yang bosan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita bermaksiat, berdosa, kita meminta ampun kepada Allah dan akan senantiasa Allah membukakan pintu taubatnya itu setiap kita memintakan ampunan kepadanya. Nah, tapi tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi kalau ingin kita taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu merasakan penyesalan yang mendalam di dalam lubuk hati kita ya. Karena kalau ada orang mengaku bertaubat tapi sesungguhnya dia tidak merasakan penyesalan ya. Nah, itu tidak taubat namanya. Jadi syarat taubat yang pertama itu merasakan penyesalan yang mendalam. Ya, merasakan rasa bersalah yang mendalam bahwasanya dia telah melanggar ya agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentu beristighfar, memohon ampunan dengan lisan mengucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim dan perbanyak membaca istighfar ya. Dan kalau perlu memang diiringi juga dengan salat sunat taubah ya, salat taubat. Dan salat taubat ini bisa kita lakukan sepanjang waktu, sepanjang saat ketika kita habis melakukan suatu maksiat, apakah dosa kecil apalagi terutama dosa besar ya, dan kita teringat akan Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera berwudu ya, dan kemudian kita lakukan sholat sunat sholat sunat taubat 2 rakaat ya, sholatnya seperti biasa, tidak ada ketentuan khusus. Yang jelas mungkin di waktu kita sujud kita memohon ampun kepada Allah ya, kalau bisa kita meneteskan air mata menunjukkan penyesalan dan berazam ya tidak akan mengulangi kembali. Jadi selain kita bertaubat tadi harus ada azam, jadi tidak cukup sudah minta maaf atas yang telah berlalu saja, harus ada azam ya, tekad untuk tidak lagi akan mengulanginya. Ya, nah, itu syarat daripada taubat. Kemudian yang terakhir juga yang harus dipenuhi ketika seseorang bertaubat, jika perbuatan dosa itu berhubungan dengan hak-haknya manusia yang lain, maka tidak ada jalan kecuali harus ya, kalau itu berhubungan dengan kehormatan, dengan perasaan ya, maka harus minta maaf, harus minta maaf ya, karena itu haknya manusia. Nah, kalau berhubungan dengan harta benda memang harus dipulangkan. Kalau kita mencuri misalkan, kita bertobat ya nggak bisa tobat kepada Allah saja. Apa yang kita curi, apa yang kita ambil harus kita kembalikan kepada pemiliknya. Nah, itu yang dimaksud dengan at-taibun. Dan itu memang harus dilakukan terus-menerus berulang-ulang. Jadi kalau istilah tobat sambal itu ya antara benar dan nggak benar juga ya. Kalau yang diartikan tobat sambal itu artinya hari ini tobat, ya besok gampang saja mengulang lagi. Nah, itu tobat sambal namanya. Tapi kalau diartikan hari ini bermaksiat, bertaubat dengan sepenuh hati kepada Allah, kemudian ya karena lemahnya iman, karena dahsyatnya godaan syaitan, karena lingkungan mungkin yang mempengaruhi, setelah beberapa lama kembali melakukannya, ya, baik sengaja atau tidak sengaja, maka ketika itu Allah kembali minta kita untuk bertaubat, bertaubat dan terus bertaubat sampai ajal menjumpai kita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, al-abidun, orang-orang yang beribadah, yang ahli dalam beribadah, yang banyak ibadahnya, melakukan semua yang Allah perintahkan, dimulai daripada yang wajib-wajib tentunya ya. Itu yang pertama urutan ibadah itu yang wajib. Apa yang wajib? Yang wajib nggak banyak sebetulnya. Yang sehari-hari kita lakukan itu kan cuma satu, yaitu sholat ya. Ibadah mahdhah itu cuma satu, yang sering kita lakukan, yang harus kita lakukan tiap hari itu cuma sholat saja. Sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian nanti datang bulan Ramadan kita puasa. Kemudian kita mendapatkan kelebihan rezeki sampai nisabnya, sampai haulnya kita berzakat. Kemudian kita juga melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu yang wajib-wajib. Nah, yang selain yang wajib, juga ada yang sunnah-sunnah ya. Yang sunnah banyak terdapat dalam sholat sunnah, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, apalagi sholat rawatib. Itu ya juga yang pasti tiap hari kita lakukan. Intinya beribadah kepada Allah dalam segala bentuk. Berzikir, termasuk juga tilawah Al-Quran ya, mentadaburi alam, bahkan juga menyambung tali silaturahim ya, membantu manusia, semua itu adalah ibadah ya. Semua itu adalah ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah, banyak mengucapkan alhamdulillah ya, banyak mengucapkan kalimat zikir alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala baik secara lisan dalam bentuk menyebut kalimat alhamdulillah
Begitu juga secara perbuatan, tindakan dan perbuatan, sikap juga ya, sikap dengan tidak mencaci rezeki Allah, dengan tidak mencaci makanan, dengan tidak mengumpat dan lain sebagainya atas apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga menjaga semua nikmat itu dengan baik, menunaikannya dengan amanah, ya. Mensyukuri itu bentuknya juga dengan menjaga amanah, mulai daripada anggota tubuh kita sendiri. Semua yang terdapat dalam tubuh kita ini adalah rezeki yang Allah berikan, maka harus kita jaga dengan baik, ya. Harus kita jaga dengan baik. Kemudian as-saihun. Ya, kalau di sini kita lihat terjemahnya orang-orang yang melawat ya, siyahah. Siyahah atau berpariwisata ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dalam penjelasan riwayat-riwayat yang banyak dari para ahli takwil, para sahabat salafus salih, maka mereka mengartikan as-saihun itu as-saimun sebetulnya. Orang-orang yang berpuasa. Karena dalam bahasa Arab as-saimun juga disebut dengan as-saihun. Tapi bisa juga ya kalau kita memang mau mengartikannya sebagai orang yang melawat, orang yang sering jalan-jalan. Nah, tapi jangan dipahami sering jalan-jalan piknik ya Ibu ya. Bapak dan Ibu, jalan-jalan ini maksudnya dalam rangka mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di muka bumi sambil memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengambil hikmah, ibrah, nasihat untuk dirinya. Nah, tapi kalau yang kita ada dasar dalilnya memang as-saihun di sini artinya orang-orang yang banyak berpuasa ya. Baik puasa Ramadan itu sudah pasti dan begitu juga puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Ar-raki'un orang yang banyak ruku', ya artinya dia melaksanakan salat. As-sajidun orang-orang yang sujud, ya. Ar-raki'un as-sajidun tentu satu kesatuan ya, tidak mungkin orang itu ruku' saja ya dan tidak mungkin dia sujud saja, tapi adalah ruku' dan sujud yang artinya melaksanakan ibadah salat. Dikhususkan di sini berarti memang ada makanah atau posisi khusus untuk ibadah sholat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak secara umum dia masuk pada al-abidun tadi ya, orang beribadah, tapi di sini Allah khususkan penyebutan orang yang banyak ruku dan banyak sujud. Raki'un as-sajidun dan makanya dulu Rasulullah SAW dan para sahabat betul-betul melaksanakan ayat ini dengan seksama ya. Mereka memang kalau sholat itu sujudnya lama ya. Bisa mungkin 1 jam ruku saja ya. Bisa mungkin sujudnya juga 1 jam. Ya, dan itu ada dalam riwayat kan, pernah Rasulullah SAW salat bersama para sahabat, berdirinya khatam baca Al-Baqarah, bahkan lanjut kepada Ali Imran, bahkan lanjut juga kepada An-Nisa. Kemudian rukuknya selama itu juga. Bisa kita bayangkan gitu, berapa lama kita baca Al-Baqarah, Ali Imran katakanlah, kemudian rukuknya juga selama itu. Dan kemudian sujud juga selama itu. Artinya mungkin startnya boleh katakanlah setengah 2, ya selesainya mungkin sudah ketika azan mau berkumandang. Ya karena memang lama ya. Dan itu tentunya diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang menyeru memerintahkan untuk mengerjakan perbuatan yang baik ya. Orang-orang yang menyuruh orang lain untuk mengerjakan yang baik, para dai ya, para mubaligh dan juga tidak terbatas pada para dai dan para mubaligh. Kita semua orang-orang Islam yang memberanikan diri untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan, mengajak tidak sekedar dengan lisan, tapi juga mengajak mereka dengan tindakan. Ya. Wannahuna 'anil munkar dan orang-orang yang mencegah, melarang daripada suatu perbuatan yang mungkar. Ya. Nah ini juga sangat besar pahalanya di sisi Allah. Orang-orang yang ketika melihat di sekitarnya ada perbuatan yang mungkar, maksiat yang sangat besar, maka dengan maksud mencari ridho Allah, dia beranikan dirinya untuk mencegah tersebut tapi tentu dengan cara-cara yang juga ada tuntunannya dalam Al-Quran ya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izah ya, wajadilhum billati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian wal hafizuna li hududillah, orang-orang yang menjaga hududnya Allah. Hudud itu adalah hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, undang-undangnya Allah. Ya, larangan minum khamar, larangan berjudi, larangan berzina, apalagi larangan memakan harta anak yatim, larangan memakan harta dengan cara riba, eh, larangan bersumpah palsu. Banyak sekali ya dalam agama kita ini hudud itu yang tentu semua harus kita pelajari. Karena kalau kita tidak mengetahuinya, ya barangkali kita akan terlanjur melakukan hudud salah satu daripada hudud ini. Yang kita tahu kan yang umum saja ya. Yang padahal banyak lagi yang lain-lain ya. Durhaka kepada orang tua, syirik itu sendiri juga ya. Wal hafizuna li hududillah, orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Dia tidak keluar daripada itu. Kalau diibaratkan hudud itu sebuah lingkaran, maka
Hudud itu adalah garis lingkarannya itu. Jadi dia tidak keluar daripada garisnya itu. Dia bermain di dalam lingkaran saja. Dia tidak mau keluar, ya bahkan dekat-dekat pun nggak mau dengan garis. Karena kalau sudah dekat-dekat dengan garis lingkaran, maka biasanya dia akan lompat, melangkah ke keluarnya begitu. Wabashiril mu'minin, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bergembira, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang mengaku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya tentu mukmin di sini maksudnya bukan sekedar beriman saja Bapak Ibu ya, yaitu mukmin yang melaksanakan, mengambil perbuatan atau sifat yang tadi telah kita sebutkan baru saja tadi di atas, ya, beribadah kepada Allah, bertaubat, ya, memuji Allah, berzikir sebanyak-banyaknya, berpuasa, ruku, sujud, dan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dan menjaga semua ketentuan, ketetapan hukum-hukum Allah, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang mukmin. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, eh, Allah menjelaskan, "Maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Tidaklah ada, ya, tidaklah ada, maka tiada adalah dia, atau tidaklah ada, atau kita bisa terjemahkan dengan kalimat yang lain, tidaklah pantas, ya, tidaklah pantas, tidaklah boleh. Nah, kalau lebih tegas lagi, tidaklah boleh bagi nabi itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan bagi orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan kepadanya, kepada Nabi, apa yang tidak boleh? Tidak pantas, yaitu ayyastaghfiru lil musyrikina. Tidak boleh untuk memintakan ampunan atau memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Allah dengan tegas mengatakan tidak pantas, tidak boleh, dilarang kepada Nabi dan juga kepada pengikutnya daripada orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba. Bahkan kalau sekalipun mereka itu kaum kerabatnya sendiri. Ayah kandungnya, ibu kandungnya, adiknya, kakaknya, abangnya, bibinya, pamannya, ya, karib kerabat secara umum. Bahkan kalaupun mereka karib kerabat, orang tua sekalipun, ya, saudara, saudari, paman, ya, tidak boleh hukumnya seseorang, baik kepada Nabi, kepada orang beriman, untuk memohonkan ampunan kepada mereka selama mereka itu adalah orang-orang musyrik, ya. Nah, tapi tunggu dulu Bapak dan Ibu ya, jangan ambil kesimpulan dulu. Yang tidak boleh di situ adalah ketika mereka telah mati, telah meninggal dalam keadaan musyrik tersebut. Tapi kalau mereka masih hidup, boleh, boleh tentunya. Bahkan itu yang harus kita lakukan, dianjurkan. Apalagi kalau itu orang tua, ya, ayah ibu kita, paman kita, bibi kita, adik kita, saudara kita yang masih dalam berada kemusyrikan, malah sangat-sangat diperintahkan kepada kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak boleh di sini maksudnya adalah ketika mereka telah meninggal, ya. Nah, dalam penjelasan kitab tafsir, dalam tafsir At-Tabari, kalau kita lihat ayat ini ada beberapa pendapat yang mendasari turunnya ayat ini, ya. Ada yang mengatakan ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW di saat pamannya yaitu Abu Talib meninggal. Ya, seperti kita ketahui beliau sangat mencintai pamannya tersebut dan juga sebaliknya, pamannya tersebut sangat mencintai beliau, mendukung dakwah beliau dan membela beliau sepanjang waktu dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan gengnya begitu. Nah, ketika Abu Talib ini dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW menuntun beliau untuk menyatakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan beliau dengan menangis berurai air mata memohon dengan permohonan yang sangat bagaimana supaya sebelum nafasnya dia hembuskan, yang terakhir dia menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun yang terjadi Bapak dan Ibu, di saat yang sama itu juga di sampingnya Abu Talib ini berdiri Abu Jahal dan gengnya itu tadi. Abu-abu yang lainnya, ya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan yang melotot, ya, melototkan matanya memandang kepada Abu Talib, ngancam gitu, ya. Dengan mengatakan, "Wahai Abu Talib, apakah kamu benci terhadap syariat atau agama Tuhan-Tuhan kita?" Jadi intinya jangan sampai engkau beriman, jangan sampai engkau menjumpai kematian dalam keadaan beriman dengan agamanya si Muhammad ini. Ya, kadang-kadang lucu juga Bapak Ibu, itu kan ponakan kandung mereka semua Nabi Muhammad itu, ya. Nabi Muhammad itu adalah ponakan kandung daripada Abu Jahal.
ya, dan Abu Abu Lahab yang lain itu juga pamannya Nabi, ya, terutama Abu Jahal itu kan saudara ayahnya begitu. Tapi sedemikian rupa kebenciannya, ketidak berterimaannya kepada ponakannya sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman memang waktu itu kan memang masih belum belum sampai kepada intimidasi yang sedemikian rupa, ya. Jadi itu sebelum terjadi hijrah, Nabi Muhammad memang sudah berdakwah, memang sudah ditentang, tapi belum sampai kepada untuk katakanlah menangkap atau membunuh Nabi seperti peristiwa di hari di malam Rasulullah SAW mau berhijrah ke Madinah. Nah, karena memang waktu itu masih ada Abu Talib, nggak mungkin mereka mau menyakiti Nabi Muhammad, sementara ada pamannya Abu Talib yang sangat-sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, pada hari kematiannya, ya, eh, Nabi Muhammad akhirnya setelah berjuang sedemikian rupa, ternyata Abu Talib ini dalam beberapa riwayat dijelaskan beliau memang akhirnya tidak menerima, ya, tidak mau karena beliau memang segan lah. Mungkin hatinya menerima, mungkin hati kecilnya menerima, tapi karena nggak enak, segan dengan saudara-saudaranya yang juga seagama dengan dia, yang mempengaruhi dia juga supaya jangan sampai masuk Islam. Akhirnya dia mengatakan kepada Abu Jahal, sesungguhnya saya terus komitmen, ya, saya istiqomah untuk beriman dengan agama ayah kita, yaitu ayahnya Abdul Muthalib, ya, yang tentunya semuanya dalam keadaan kafir. Maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW eh, eh, memohonkan ampunan kepada Allah untuk pamannya tersebut. Sehingga akhirnya Allah turunkan ayat ini, ya, karena Allah tidak membenarkan kita untuk memintakan ampunan kepada orang musyrik yang mati dalam keadaan musyrik, meskipun itu saudara dekat kita sekalipun, mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah, ya, setelah sesudah telah nyatanya, telah jelasnya bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka itu adalah calon penghuni neraka jahanam, neraka jahim, ya. Jadi saya ulangi kembali, ayat ini eh, ada beberapa versi, ya, yang menyebutkan ayat ini turun karena Nabi Muhammad SAW meminta ampun untuk pamannya Abu Talib yang begitu sakaratul maut dituntun untuk beriman tapi tidak beriman, malah mungkin ya meninggal dalam keadaan kafir. Tapi karena sayangnya beliau dan karena begitu besarnya jasanya Abu Talib ini pada Nabi Muhammad, beliau pun mengangkat tangan memohon ampun kepada Allah, ya, memohon ampun, tapi ternyata ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah bunyi ayatnya, tidak pantas seorang nabi, ya, tidak pantas kepada nabi ini, Nabi Muhammad, dan orang-orang beriman kepadanya untuk meminta ampun kepada orang, bagi orang-orang musyrik, meskipun itu kaum kerabat mereka sendiri, pamannya katakanlah, setelah jelas dan nyata bagi mereka bahwasanya yang mati tersebut adalah calon penduduk neraka jahanam, neraka jahim, ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini Bapak dan Ibu, kalau orangnya itu meninggal dalam keadaan musyrik, ya, itu tidak boleh kita mintakan ampunan, ya. Tapi kalau dia masih hidup, ya boleh, ya. Nah, kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan ayat ini turun kepada Nabi Muhammad di saat beliau mampir di kuburan ibunya, di kubur ibunya, ya, yang seperti kita ketahui ibunya Nabi Muhammad itu ada kuburnya dari, kalau dari kita mau dari Makkah, dari Madinah menuju Makkah. Nah, di situ kalau kalau kita cari itu ada kubur Siti Aminah itu, ya, ibundanya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kira-kira ya 80-100 kilo lah dari kota Madinah. Karena kan ibunya Nabi ini orang Madinah. Aslinya ibunya Nabi itu dari Madinah, ya. Jadi Nabi itu paman-pamannya dari pihak ibunya itu banyak berada di Madinah. Jadi Madinah itu kampungnya Nabi juga sebetulnya, ya. Nah, di mana ibunya meninggal waktu itu di sana, ya. Ibunya meninggal di sana, dan tentunya seperti yang banyak disebutkan dalam riwayat, ibunya Nabi, bapaknya Nabi itu meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman. Makanya banyak perdebatan, panjang perdebatan, apakah ibunya Nabi Muhammad itu kafir sehingga kekal dalam neraka, bapaknya juga. Nah, pendapat yang kuat mengatakan memang demikian. Ya, sementara pendapat yang lain tidak menerima, karena bagaimana mungkin seorang nabi kekasih Allah terlahir dari seorang sulbi, ayah yang kafir, ibu yang kafirah, gitu, ya. Maka mereka tidak terima. Tapi apapun itu, yang jelas ada riwayat-riwayat memang yang menyatakan Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah ketika beliau mau memintakan ampunan, ya. Dan di situ Allah, sahabat melihat Nabi belum pernah sahabat melihat Nabi terguncang badannya begitu dahsyat ketika beliau berada dekat kubur ibunya itu. Ya, tentu
masuk akal sekali Bapak dan Ibu ya. Jangankan beliau ya, kita saja juga ketika kita mendapati orang tua kita meninggal dalam keadaan kafir, musyrik atau musyrikah, maka tentu betapa hibahnya hati kita, betapa sedihnya karena keimanan kita sudah mengatakan mereka tidak akan pernah lagi masuk surga ya, tidak akan pernah membersamai kita di surganya Allah. Nauzubillah. Makanya dengan ayat ini mungkin menjadi ibrah bagi kita kalau ada di antara kita orang tuanya, ayah, ibu terutama ya dan bagaimanapun keadaan mereka, kita tetap ya tidak akan mungkin membalas jasa mereka yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, menyusui kita, menjaga kita, tapi ternyata sekarang ini masih dalam keadaan musyrik, maka kita harus melakukan perjuangan sekuat tenaga, bahkan melakukan hal yang mustahil sekalipun, kalaupun memang diperlukan, untuk bagaimana supaya jangan sampai mereka menjumpai ajal, sakaratul maut, atau mencapai kematian, sementara mereka belum beriman kepada agama Allah. Tapi kalaupun itu terjadi, ya qadar Allah, ya. Dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk meminta ampunan kepada mereka, ya. Serahkan semua urusan kepada Allah, dan memang begitulah Islam itu, begitulah keimanan itu. Ya, jangankan hanya sekedar mendoakan. Para sahabat dulu membunuh dengan tangannya orang tuanya sendiri. Ya, membunuh dengan tangannya anaknya sendiri. Jadi kalau sudah bicara iman, putus hubungan anak ayah, putus hubungan ayah dengan anak, ibu. Meskipun ibu yang melahirkan sekalipun, saudara kandung sekalipun, kalau kita sudah menyatakan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi begitu ya Bapak dan Ibu, kesimpulannya kita tidak boleh memintakan ampunan kepada orang-orang yang telah meninggal dalam keadaan musyrik ya. Meskipun itu karib kerabat kita sendiri atau bahkan orang tua kita sendiri setelah kita mengetahui bahwasanya mereka itu adalah calon penduduk neraka jahanam. Artinya memang kita tahu betul mereka meninggal tidak dalam keadaan Islam ya. Tapi kalau ada keraguan ya mungkin dia waktu itu sudah Islam tapi mungkin enggak tegak sholatnya dan segala macam. Nah, itu mungkin barangkali masih bisa kita lakukan ya. Tapi yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan beragama non-Islam, maka itu sudah tutup kesempatan. Nah, ayat ini juga yang pendapat ketiga mengatakan ayat ini turun kepada Nabi dan para sahabat di Madinah yang banyak waktu itu memintakan ampun kepada Allah untuk saudara-saudara mereka, ya mungkin dari orang kafir atau orang munafik yang telah meninggal, namun mungkin itu orang tuanya, abangnya, adiknya, itu lumrah ya, itu dimaklumi ya. Karena orang pasti punya perasaan kepada orang tuanya, nggak rela orang tua yang disiksa dalam neraka jahanam dan seterusnya. Lalu mereka ramai-ramai minta ampun kepada Allah kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik atau munafik tersebut. Nah, inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, maka yang jelas intinya adalah hikmahnya dalam ayat ini kita dilarang untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik yang telah meninggal dalam keadaan musyrik. Di ayat selanjutnya Allah katakan wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Dan tidaklah ada ya, tidaklah ada wa makana dan tidaklah ada permintaan ampun Nabi Ibrahim dulu kepada bapaknya karena dulu dalam Al-Qur'an juga disebutkan Nabi Ibrahim itu kan ayahnya juga seorang kafir ya, bahkan seorang pembuat patung berhala. Ya, meskipun ada perbedaan ya, ada yang mengatakan yang disebut dalam Al-Qur'an itu ayah kandungnya, ada juga yang mengatakan itu pamannya, saudara ayahnya ya. Tapi nggak masalah ya. Yang jelas dulu Nabi Ibrahim pernah berencana ya berjanji akan memintakan ampun untuk ayah tersebut yang meskipun meninggal dalam keadaan kafir sekalipun. Nah, di sini Allah jelas kalau seandainya kita beralasan, loh dulu kok boleh begitu ya. Nabi Ibrahim meminta ampun kepada Allah untuk ayahnya. Nah, di sini Allah jelaskan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi dan tidaklah ada permohonan ampun istighfarnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya pada waktu dulu itu illa an mau'idatin wa'adaha. Kecuali ya atas atau dari sebuah janji yang telah dia janjikan. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim belum tahu larangan ini ya. Sehingga beliau berjanji, oke lah, kalau ayah memang nggak mau juga beriman, nanti kalau ayah mati dalam keadaan musyrik juga, saya akan minta ampunkan ayah ayah untuk pada Allah ya. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim belum tahu ya. Pertama belum tahu larangan itu, yang kedua mungkin beliau juga masih punya harapan mudah-mudahan ayah ini mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses peminta ampunan Nabi Ibrahim untuk ayahnya itu terjadi ya tidak lain tidak bukan karena ada janji yang telah dia janjikan kepadanya. Ya namanya berjanji apalagi nabi yang berjanji maka dia tunaikan janjinya ya. Tapi kemudian falamma tabayyana lahu maka tatkala
menjadi jelas atau telah nyata atau jelas-jelas baginya, baginya ini adalah baginya Nabi Ibrahim. Apa yang jelas bagi Nabi Ibrahim? Annahu aduwwun lillah. Bahwasanya bapaknya itu, dia itu atau bapaknya adalah musuh bagi Allah. Ternyata bapaknya ini ada musuh Allah ternyata, ya, meninggal dalam keadaan musyrik dan itu tentu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa tindakan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Ya, berlepas diri itu artinya berlepas diri secara total. Ya, bukan ayah saya lagi. Ya, saya pun nggak peduli lagi. Ya, saya nggak mikirin lagi karena kalau kalau Allah yang sudah memerintahkan, ya, dan Allah telah merintahkan agar engkau berlepas diri daripadanya, maka tidak ada lagi perintah yang pantas untuk diikuti kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Hilang seketika kasih sayang kepada ayah itu, hilang seketika rasa sedih tersebut, yang berganti adalah keteguhan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah artinya seorang ayah sekalipun, seorang ibu sekalipun, jika harus diganti dengan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dari segala apapun, bahkan dari orang tuanya sekalipun. Ya, tapi tentu maksudnya di sini kalau orang tuanya itu eh, eh, mengarahkan dia, meminta dia, memerintahkan dia untuk melawan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau nggak melawan Allah dan Rasulnya, ya justru mencintai Allah dan Rasulnya itu direalisasikan salah satunya dengan cara mencintai kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu juga yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang orang tua ini nggak benar, ya kafir lah katakan itu, nyuruh anaknya bermaksiat, ya itu nggak ada lagi. Kita pandang mau ayah, mau ibu, mau dia yang melahirkan kita. Kalau dia sudah memproklamirkan diri menjadi musuhnya Allah, maka putus seketika itu juga hubungan tersebut. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu, ya, kenapa sampai Nabi Ibrahim itu mendoakan ayahnya? Karena memang Nabi Ibrahim itu punya sifat yang sangat istimewa. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Beliau itu sangat lembut hatinya. Kalau dalam tafsir kita lihat awwah ini artinya banyak berdoa juga ya. Ada yang mengatakan lembut hatinya, ya. Artinya sangat perasa orangnya, sangat gimana ya? Sangat sensitif hatinya itu. Sensitif yang baik tentunya ya. Atau juga sangat suka berdoa, ya, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit minta memohon kepada Allah. Itu artinya awah itu. Awah artinya orang yang sangat lembut hatinya atau dalam versi lain dikatakan orang yang sangat rajin berdoa, ya. Sedikit-sedikit minta doa kepada Allah. Nah, ini bagus juga namanya kalau kita punya anak namain awah, ya. Bunyinya agak aneh tapi ada dalam Al-Qur'an ya. Awah artinya orang yang banyak berdoa kepada Allah. Artinya dia selalu menggantungkan dirinya kepada Allah. Ya, apa-apa aja maupun perkara yang besar, perkara yang kecil minta doa kepada Allah. Nah, atau juga bisa artinya lembut hatinya, ya, mulia hatinya dan halim. Halim di sini juga berarti penyayang, penyantun, ya. Halim ini orang yang lunak hatinya, ya, penyayang, pengasih. Ya. Beda dengan rahim ya. Kalau rahim itu kan penyayang. Kalau halim ini lembut. Orang yang berhati lembut ya, bahkan lembut itu bukan dari hatinya saja, dari tindakannya juga, tutur katanya, sikapnya, maka disebut dengan halim. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang bersifat sangat lemah lembut kepada orang lain. Ya, nah karena itulah Nabi Ibrahim ini dapat pengecualian waktu itu, tapi kan tidak terus menerus ya, sampai ketika eh, menjadi nyata bagi beliau bahwasanya ayahnya itu adalah musuh Allah, beliau pun menghentikan permohonan ampunnya itu. Ya, nah, dan juga yang harus dimaklumi, Nabi Ibrahim ini kan orang yang sangat lembut hatinya, ya, yang sangat perasa, yang sangat sensitif, yang sangat apa ya, nggak tegaan gitu, nggak mau meskipun ayahnya tadi musuh apa memusuhi dakwahnya, bahkan membuat patung-patung berhala, tapi karena beliau ini mengerti betul posisi seorang ayah itu, maka nggak tega lah gitu ya, jadi minta ampun. Tapi meski demikian, karena beliau seorang nabi, ketika diingatkan oleh Allah, beliau pun memutuskan hubungannya itu, ya. Beliau beliau lupakan lagi ayahnya. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Ya, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum, dan tidaklah ada, ya, dan sekali-kali tidak, ya. Wa ma kana Allahu, dan sekali-kali tidaklah Allah akan menyesatkan kauman, sekelompok kaum, sekelompok orang, ba'da idh hadahum, setelah Allah beri petunjuk orang tersebut,
Ya, jadi kalau ada orang telah Allah beri petunjuk, tidak mungkin Allah sesatkan mereka dengan membiarkan mereka melakukan suatu perbuatan yang mungkin belum jelas hukum perbuatan tersebut. Itu tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Ya, contoh kalau kita bawakan kepada ayat sebelumnya, nggak mungkin Allah biarkan Nabi Muhammad dan para sahabat mengangkat tangannya memohon ampun untuk orang-orang kafir, eh, termasuk keluarga-keluarga mereka sendiri, padahal tadi mereka telah beriman, dan itu nggak mungkin Allah biarkan sampai hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai Allah jelaskan kepada mereka apa-apa yang harus mereka jauhi, apa-apa yang harus mereka hati-hati, apa-apa yang harus mereka bertakwa terhadapnya. Artinya mawas diri, berhati-hati dan menjauhinya. Ya, nah, jadi nggak mungkin itu Allah biarkan. Makanya Allah berikan ingatan dalam ayat ini. Karena kalau tidak nanti Nabi Muhammad dan para sahabat jatuh kepada kesesatan karena minta ampun untuk orang-orang yang musyrik. Makanya Allah ingatkan di sini. Makanya di sini Allah katakan, tidaklah mungkin Allah akan membiarkan, Allah akan menyesatkan sekelompok kaum yang telah diberikan petunjuk tadinya sampai Allah berikan penjelasan kepada mereka apa-apa yang harus mereka jauhi, apa-apa yang harus mereka pelihara dan jaga gitu ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Allah maha mengetahui ilmunya. Siapa yang akan Allah ampuni, siapa yang tidak Allah ampuni, siapa yang musyrik, siapa yang tidak musyrik. Allah maha tahu. Ya, jadi terima sajalah apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah arahkan, ya, tidak usah melawan, tidak usah membantah. Karena apa? Karena Allah itu maha tahu segala sesuatu. Allah maha tahu semuanya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah itu baginya lah kerajaan semua langit, ya, dan bumi ini. Semua yang ada di langit ini milik Allah semuanya, ya. Mulai dari bintang-bintang, matahari, bulan, antariksa, galaksi dengan segala macam isinya yang maha luas tersebut, dan juga dengan semua apa yang ada di bumi, manusianya, binatangnya, tumbuhannya, benda-benda matinya, ya, sampai ke lapis bumi yang paling bawah sekalipun. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumit. Dialah yang kuasa menghidupkan manusia dan dia pula lah yang punya kuasa untuk mematikan manusia. Wa ma lakum min dunillahi, dan tidak ada bagi kalian selain daripada Allah itu min waliyin wala nasir, seorang pelindung dan juga seorang penolong. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, barangkali ayat ini biasa saja kita kita dengar ya. Tapi kalau kita tadabburi dengan seksama ayat ini Bapak dan Ibu, dia akan merefleksikan banyak hal. Kalau kita bawakan kepada kisah Nabi Muhammad dalam konteks perang Tabuk ya dan kejadian-kejadian yang kita bahas dalam surat Taubah ini, ayat ini seakan-akan menegaskan, ya, sesungguhnya Allah itulah pemilik segala kerajaan dunia, ya, kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan, dia mematikan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penolong bagi kita kecuali pada Allah dan Rasulnya. Di sini Allah ingin menegaskan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, ya, selama kalian patuh kepada Allah, mengikuti perintah Allah, arahan Allah, apa yang Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya telah kita tadaburi, seperti larangan untuk sholat di masjid orang munafik, larangan untuk berbaik dengan mereka dan segala macam, maka yakinlah kalian akan ditolong oleh Allah. Kalian akan dilindungi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu sendirilah zat yang memiliki seluruh kerajaan dunia ini. Tidak ada satupun yang luput daripada Allah. Dia menghidupkan, dia yang matikan, ya. Nah, saya juga ketika mentadaburi ayat ini, Bapak dan Ibu, saya tersambung dengan pernyataan salah seorang tokoh perjuangan, ya, yang ada di Palestina. Ya, meskipun saat ini hari ini kita lihat, ya, ya, di atas kertas kita lihat memang orang-orang Palestina di Gaza maupun di tepi barat itu telah kalah, ya. Hancur lebur negerinya. Rata dengan tanah semua. Yang mati sudah hampir 60.000 orang. Anak-anak, wanita, orang tua, ya. Eh, eh, sungguh sebuah peperangan yang sangat tidak adil, ya. Eh, tapi kalau kita meyakini betul ayat ini, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, karena toh orang-orang Yahudi itu, ya, orang-orang Israel, tentara-tentaranya itu, bahkan juga si Netanyahu laknatullah itu juga manusia ciptaan Allah. Yang kalau Allah berkehendak bisa saja Allah tahan, ya, tidak, Allah bikin dia tidak bisa buang air seharian, 2 hari, 3 hari, seminggu, sampai meledak dan meletus perutnya. Bisa saja Allah bikin buta matanya tiba-tiba.
Atau bisa saja yang lebih dahsyat lagi Allah goncangkan bumi dari kaki mereka sampai mereka semua ditenggelamkan, ditelan bulat-bulat oleh bumi. Ya, kan mereka ciptaan Allah, bukan ciptaan Tuhan yang lain begitu. Ya, mereka semua ciptaan Allah, berasal dari tidak ada kemudian menjadi ada. Berlahir dengan proses yang sama dengan kita, orang Islam. Dari seorang ayah, seorang ibu, dari anak kecil juga asalnya, kemudian tumbuh besar. Ya, eh, tidak ada yang istimewa dalam pandangan Allah. Jadi sungguh tidak ada yang mustahil sekalipun kalau Allah berkehendak untuk memenangkan kita, Allah akan lakukan apapun yang bisa yang akan Allah lakukan. Tapi kenapa belum itu Allah wujudkan? Allah meminta kita untuk sepenuh hati beriman, ya, kepadanya, berjuang untuknya, ya, dan menyerahkan diri kita, menjadikan Dia sebagai pelindung kita, penolong kita. Yang itu tentu tidak bisa hanya dengan sebatas ucapan, harus dengan perbuatan, sikap, ya, yang dimulai dengan beramal ibadah sebaik-baiknya, ya, menyatakan loyalitas kita, berjuang juga, ya, menjauhi maksiat juga termasuk di sana, sehingga dengan demikian, dan itu tentu harus dengan komunitas, nggak bisa satu dua orang. Kalau orang soleh banyak sekarang di dunia ini, tapi Allah ingin bentuknya komunitas, ya, satu bangsa, satu umat secara keseluruhan, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah nanti Allah akan tunjukkan, ya, janjinya itu. Tapi kalau kita terus seperti hari ini, ya, berpecah belah, banyak bermaksiat, ya, tidak sungguh-sungguh, cuek bahkan dengan apa yang terjadi dengan eh, saudara-saudara kita di belahan bumi lain di Palestina misalkan, maka ya keadaan akan begitu saja, ya. Dan bahkan mungkin bisa-bisa keadaan itu akan terus meluas sampai ke tempat kita di Indonesia ini karena memang mereka orang-orang Yahudi itu tidak pernah istirahat, ya. Pagi, siang, sore, malam membuat membuat apa namanya? Siasat-siasat, membuat strategi-strategi, membuat program-program yang memang intinya sesuai dengan keyakinan mereka, akidah mereka, dengan protokol mereka, tidak ada yang boleh berada hidup di atas dunia selain mereka sendiri. Kita akan dimusnahkan semuanya oleh mereka, ya, dengan berbagai macam cara. Nauzubillah min dzalik. Tapi apapun itu, makanya kalau kita tadaburi ayat ini kita tetap optimis. Karena sesungguhnya bumi ini, ya, langit dan segala isinya, bumi dengan segala isi itu milik Allah semuanya. Bukan milik orang Israel, bukan milik orang Yahudi, bukan milik orang Amerika. Nah, kita lihat hari ini Bapak dan Ibu kebetulan, ya. Jadi teringat juga kejadian yang menimpa saat ini Amerika itu, di mana itu, di Los Angeles atau di California, ya. Musibah bencana kebakaran yang begitu dahsyat, hampir satu negara bagian itu musnah semua. Dan konon katanya di situ tempat-tempat rumah-rumah, villa-villa, gedung-gedungnya orang-orang Yahudi itu semua, orang-orang artis-artis yang tadinya telah sesumbar, bahkan mengatakan, sikat saja, habisi saja Palestina itu, jangan tinggalkan satu pun. Tapi sekarang Allah tunjukkan eh, apa namanya, kekuasaannya. Ya, saya tidak mengikuti secara seksama videonya, beritanya, tapi tadi pagi saya dengar begitu, istri berceloteh, ya, setelah dia melihat video itu, beliau mengatakan, "Nah, ternyata Allah tunjukkan bukti kekuasaannya kepada mereka." Saya heran, kemudian saya tanya apa ceritanya. Ternyata itu disebut untuk kejadian yang saat ini melanda Amerika di wilayah Los Angeles kalau tidak salah, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih tahu. Tapi itu kita hubungkan dengan ayat ini, ya. Jadi kita tidak perlu merasa lemah, merasa rendah karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tahinu wala tahzanu." Jangan sampai kalian merasa hina dan jangan sampai kalian merasa sedih, wa antumul a'laun, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang lebih tinggi, lebih mulia. Tapi syaratnya apa? In kuntum mu'minin. Kalau seandainya kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman di sini jangan sekali-kali lagi diartikan cuma percaya Bapak Ibu, ya. Iman di sini diartikan, ya, percaya iya, ya, mengucapkan dengan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan merealisasikannya dalam perbuatan, dalam bentuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad taballahu 'alan nabi. Sungguh betul-betul Allah telah menerima taubat atau telah memaafkan, ya, telah memberikan taubat kepada nabinya, wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Ya, maksudnya di sini Allah menerima taubat nabi bukan bukan berarti nabi itu bersalah, ya. Nabi itu punya dosa besar, tidak. Maksudnya di sini Allah telah memuliakan nabi dan para pengikutnya dengan
memberikan kepada mereka secara keseluruhan itu taubat. Tapi yang nabinya sendiri tentu tidak ada kesalahan ya, karena nabi ya, adalah rasul kekasih Allah. Tapi karena beliau di sini pemimpinnya, ya tetap tetap Allah sebut nama beliau di sini. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah menerima taubat atau telah memberikan taubat kepada nabinya dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Orang-orang muhajirin ini ceritanya di perang Tabuk tadi ya Bapak Ibu ya. Eh, karena eh, ya kita terjemahkan dulu. Allah telah memberikan taubat kepada nabinya, kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang telah mengikuti dia, mengikuti Nabi Muhammad SAW tersebut fi sa'atil usrah, di saat atau di masa-masa sulit. Ya, di masa-masa sulit fi sa'atil usrah ini maksudnya perang Tabuk. Nanti kita jelaskan bagaimana kondisi perang Tabuk itu sampai disebutkan dalam ayat ini sa'atil usrah, masa yang sangat sulit. Ya, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Allah terima taubat mereka semua, baik orang muhajirin atau orang ansar itu yang mengikuti Nabi Muhammad dalam perang Tabuk setelah hampir saja hati-hati mereka itu menyimpang. Ya, sekelompok di antara mereka itu hatinya hampir saja menyimpang karena beratnya situasi yang mereka alami di dalam perang Tabuk tersebut. Ya, karena sebagian ada yang mungkin baru masuk Islam, ada yang goyah hatinya oleh godaan orang munafik, dan sebagian ada yang memang saking tidak kuatnya menahan beratnya perjalanan perang waktu itu. Jadi diceritakan dalam penjelasan ayat ini di dalam tafsir At-Tabari, Bapak dan Ibu, begitu beratnya perang Tabuk ini, ya, yang seperti telah kita jelaskan sebelumnya, yang akan dihadapi adalah bangsa yang sangat besar dengan segenap kekuatan tentaranya, bangsa Romawi, ya, Heraklius, dan perjalanan yang cukup jauh, ya, ke daerah Tabuk, belum pernah sahabat berperang sejauh itu, dan demikian juga itu dilakukan di saat puncak-puncak musim panas. Ya, kalau Bapak Ibu mau tahu puncak musim panasnya di Arab itu ya bisa sampai 55 derajat. Ya, kalau di Kuwait itu konon katanya sampai 60 derajat. Kalau telur ditaruh di atas aspal itu dalam hitungan menit sudah matang begitu ya, saking panasnya. Bahkan pohon-pohon kurma itu bisa terbakar sendirinya di saat puncak-puncak musim panas itu. Nah, eh, saking beratnya kondisi perang Tabuk pada waktu itu, mereka pun kehabisan bekal, kehabisan air ya. Bisa kita bayangkan ketika seseorang dalam perjalanan kehabisan air, lidahnya mungkin bisa sampai menjulur keluar ya, seperti ya mohon maaf seperti hewan ya yang kehausan. Ya, sampai di situ apa yang mereka lakukan? Ada sahabat waktu itu yang membawa ontanya, mungkin dia bawa ontanya 3 atau 4 ekor gitu ya. Sampai akhirnya onta itu disembelih Bapak dan Ibu. Onta itu kemudian dibuka ususnya, dibuka apa namanya itu tempat perutnya itu yang biasanya di situ ada air ya. Kemudian diperas, mengeluarkan air. Nah, air itulah yang mereka minum bersama-sama. Begitu dahsyatnya. Bahkan juga disebutkan dalam riwayat, ada di antara mereka yang saking laparnya dan hausnya menemukan satu biji kurma ya di dalam eh, tas mereka atau katakanlah tempat mereka menyimpan barang-barang ya. Kemudian kurma tersebut dibelah dua. Dan supaya mereka mendapatkan air untuk diminum, supaya keluar air liurnya, mereka jilat-jilat kurma tersebut. Dijilat berkali-kali sampai terkumpul air liur, air ludah, lalu mereka telan. Supaya mengobati rasa dahaga yang begitu dahsyat. Nah, bisa kita bayangkan kejadian seperti itu tentu wajar ya, membuat sebagian ada yang kepikir untuk pulang kembali ke Madinah, kepikir untuk tidak lanjut perjalanan, kepikir untuk tidak berperang, melanjutkan peperangan, maka ini tentu sebuah dosa tentunya ya. Bahkan ada yang mungkin yang tergoda oleh orang-orang munafik dan seterusnya. Maka kata Allah, Allah telah berikan taubat untuk mereka ya, untuk orang-orang muhajirin. Karena kan yang ikut perang Tabuk ini dua golongan ini, muhajirin, orang-orang hijrah dari Mekah, dan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang menyatakan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Allah, sungguh Allah betul-betul telah menerima taubat, memberikan taubat, permohonan ampun atau ampunan kepada nabinya dan orang-orang muhajirin serta orang-orang Ansar yang mengikuti dia, mengikuti Nabi dalam perang Tabuk, fi sa'atil usrah, di masa-masa yang sangat sulit, mimba di maka dayazi kulu mimba di maka dayaziru qulubu fariqim minhum. Setelah tadinya hampir saja menyimpang hati-hati segolongan di antara mereka. Ya akibat kesulitan yang begitu dahsyat ya dan godaan-godaan orang munafik juga ya. Tsumma taba alaihim. Kemudian setelah tadinya hampir saja hati mereka menyimpang,
kemudian Allah terima taubat mereka, Allah ampuni mereka, innahu bihim raufun rahim. Sesungguhnya Allah itu dengan eh, Nabi Muhammad dan para pengikutnya daripada orang Muhajirin dan Ansar itu sangat pengasih dan sangat penyayang. Subhanallah ya, Masya Allah. Begitu Allah menyayangi, mengasihi nabinya dan para pengikutnya ya. Yang ya meskipun sesuatu yang wajar terjadi ya, tapi kan apapun itu sebuah dosa ya. Sebuah dosa, sebuah maksiat, tapi Allah dengan sifatnya yang rauf, yang rahim, Allah mampuni mereka, Allah terima taubatnya dan itulah makanya Allah itu dikatakan juga hakim. Sangat bijaksana ya. Jangan, tidak mentang-mentang dia Tuhan, tidak mentang-mentang dia pencipta semesta alam lalu ketika melihat ada yang bermaksiat langsung main dihukum, dimarahi, disiksa. Enggak. Allah itu punya sikap bijaksana, punya sifat maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kiranya demikian barangkali tadabbur kita pada pagi hari ini cukup panjang ya. Cukup panjang dari biasanya karena memang ada hal-hal yang perlu saya jelaskan secara agak detail, seksama. Karena tujuan kita mentadaburi ini sebetulnya adalah menghadirkan di hati kita rasa ta'zim ya, rasa keagungan Al-Qur'an ini, rasa keagungan agama kita ini. Ya, yang kadang-kadang ya karena kita mungkin sebagian ya tidak semua menganut agama Islam ini kan dari keturunan saja, dari ayah ibu kita belajar sedikit agama, kadang-kadang kita nggak ngerti atau kurang mengerti keagungan agama kita ini seperti apa. Keagungan Al-Quran itu seperti apa dan bagaimana korelasinya antara Al-Quran ini dengan realita kita saat ini. Maka kadang-kadang saya juga terbawa emosi ya menyampaikannya sehingga tujuan saya tentu kita semakin hari semakin bertambah keyakinan kita kepada agama ini, semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin bertambah pula semangat kita untuk mengkaji, mendalami Al-Quran ini karena sampai hari ini ya yang kita rasakan saya pribadi khususnya ya eh, merasakan begitu nikmatnya ternyata kita berenang menyelam dalam lautan samudera Al-Quran ini ya tidak pernah bosan rasanya ya bahkan kalaupun ini kita ulangi kembali nanti Bapak dan Ibu mungkin selesai kita khatam nanti sampai surah akhir surah An-Nas kita ulangi kembali dari surah Al-Fatihah yakinlah kita ulangi kembali sekalipun mau sekali dua kali 100 kali 1000 kali sekalipun kita tidak akan pernah merasakan bosan. Beda karena dia adalah mukjizat dari Allah, dia adalah perkataan Allah itu sendiri, ya, yang tentunya sebuah mukjizat yang tiada bandingannya, berbeda dengan novel, berbeda dengan buku, ya. Novel saja kalau betapapun indah menariknya sampai bikin nangis, ya, terisak-isak. Besok mau kita ulang lagi itu udah bosan pasti, ya. Apalagi kalau baca 3 kali, ya, udah dibuang bukunya udah ya. Tapi kalau Al-Quran nggak pernah. Tidak demikian. Baik Bapak dan Ibu, barangkali demikian pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya. Demikian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.